واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع Imam al-Muhaddisin, rawahul Imam al-Muhaddisin, telah meriwayatkan kedua imam muhaddisin. Ya, saya sudah nih ya, kita hapus. Rawahul Imam al-Muhaddisin. Imam al-Muhaddithin. Rawahu Imam al-Muhaddithina. Telah meriwayatkan akan dia hadis ini, hadis ini, imaman, dua imam. Hadis ini yang meriwayatkan itu ada dua imam. Imam apa? Muhadditsina. Siapa mereka itu dua imam? Pakar hadis. Ini yang disebut dengan pakar hadis, ahli hadis. Ya, mereka inilah yang dua yang meriwayatkan daripada hadis ini. Siapa mereka ini? Siapa kedua mereka ini? Dari mana tahu kita ini mereka dua? Ini ada huruf ma-nya ini, ada alif ini. Imamun, imamah. Jamaknya imamun, imamun, ini imam. Satu, imam. Imamah, dua. Banyak imam, a'immatun. A'immatun. Imamun, imamah, a'immatun. Di sini sebut imamah. Berarti yang riwayatkan adalah dua imam ahli hadis. Riwayat ini. Siapa yang pertama? Yang pertama itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Ya. Satu, dua imam yang pakar hadis, yaitu Abu Abdullah bin Muhammad, Abu Abdullah Muhammad namanya Muhammad, tapi karena pakai orang Arab tuh lebih cenderung dia kepakai bin. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Al-Ju'fi, negeri Al-Ju'fi. Ya, ini nama beliau nih. Nama beliau ini. Nama beliau ini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Ya. Panjang kan? Bin Ibrahim. Oh, ada lagi. Bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Uzbekistan yang sekarang ini. Bardizbah Al-Ju'fi. Ada dia, tambah daripada desa. Ini desa nih, satu desa daripada Al-Ju'fi. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi ini disebut namanya Imam Al-Bukhari. Lebih kenal Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Nama aslinya adalah Muhammad. Yang meriwayatkan hadis ini, innamal a'malu binniyati, adalah yaitu disebut dia adalah Imam Al-Bukhari. Nama beliau adalah Imam, dipanggil Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari ini nama kampungnya.
Al-Bukhari nama kampungnya, bukan nama beliau. Nama beliau ada Muhammad. Orang-orang dahulu bila memanggil seorang itu alim, nama kampungnya sendiri. Nama kampung, tanah halamannya. Supaya mengenang daripada kampungnya. Yang sekarang ini Bukhara. Jadi namanya yaitu daripada Bukhara. Nah, Imam Al-Bukhari ini beliau lahir 13 Syawal 1194 Hijriah. Ya. Lahir 13 Syawal 194 Hijriah. Wafat malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri 256 Hijriah. Berarti umurnya berapa? Usia 62. Ya kan? Usia 62 tahun. Usia 62 tahun. Ini beliau. Lahir bulan Syawal, wafat bulan malam Syawal. Hampir 1 Syawal. Ya, pas dia Syawal. Itu ulama-ulama begitu dia rata-rata sama. Yang meninggalnya itu. Nah, coba Bapak cek dulu. Tahun berapa lahir? Bulan-bulan apa? Lihat. Kalau bulan dia katanya, kalau nanti katanya bulan nanti Rabiul Awal nanti banyak-banyak aja istighfar. Karena banyak ulama ratanya tuh dia lahir bulan Ramadan, wafatnya bulan Ramadan. Wafatnya bulan Ramadan. Jadi rata-rata demikian. Ya, ini Imam Al-Bukhari yang lahir usia daripada 62 tahun. Ini dia. Beliau mengarangkan beliau adalah seorang pakar hadis. Namanya hadis sahih. Hadis sahih. Apa namanya hadisnya? Hadis? Sahih? Hadis? Sahih Cina aja. Usia 62 tahun. Sekarang kita cerita tentang Imam Al-Bukhari ya, riwayat. Kalau yang tadi hadisnya sudah selesai. Dah. Hadis beliau ini namanya Sahih Al-Bukhari. Dia punya hadisnya itu 4 jilid. Punya hadis berjumlah 4 jilid. 4 jilidnya. Ini hadis matan. Ya. Sekarang saya tanya. Apa nama asli hadis Sahih Al-Bukhari? Apa namanya? Apa nama asli? Nama asli hadis Sahih Al-Bukhari. Orang lain berarti kan kalau orang yang baca kitab hadis Sahih Bukhari, tanya, ada tidak? Apa dia? Padi tahu? Pandari tahu? Tidak tahu? Ada kitab dia di rumah. Namanya tahu? Nama hadis daripada Sahih Bukhari. Nama asli kitabnya. Apa nama aslinya? Al-Musnad. Al-Hadisul Musnad fi umuri Rasulillah wa hayati wal lailati Al-Musnad fi umuri Rasulillah wa hayatihi wa sunnati. Wa
was-sunnati. Was-sunnati. Yawal yaumi. Ini nama hadisnya. Belum pernah dengar ya? Nama asal hadis Imam Al-Bukhari ini dia. Al-Musnad fi umuri Rasulillah wa hayati wa sunnati wal yaum. Namanya Musnad, kumpulan-kumpulan bersanad-sanad dari perkara-perkara Rasulullah, kehidupan Rasulullah, sunnah Rasulullah, dan seharian Rasulullah. Maka dinamakan dia itu hadis Sahih Al-Bukhari. Ini dia. Nah sini, ini namanya, harus tahu. Baik, rawahul imam Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah. Rawahul imam al-Musnad. Boleh al-Musnad fi umuri atau al-Musnad mukhtasar juga boleh. Banyak namanya. Yang jelas dia ada daripada musnadnya. Daripada musnadnya. Min umuri. Seharusnya ada min umuri, bukan fi. Min. Al-Musnad. Al-Musnadu mukhtasaru. Min umuri Rasulullah wa hayati wa sunnati wal yaum. Al-Musnadu. Ini namanya. Nama asli. Ringkasan daripada perkara-perkara Rasulullah dan kehidupan Rasulullah dan sunnah Rasulullah dan hariannya. Disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Sebut dengan Sahih Al-Bukhari. Baik, baru jam 8:30. Bismillahirrahmanirrahim. Dikenallah dia namanya daripada Imam Al-Bukhari. Wal yaum wa ayyamihi juga boleh. Wa ayyamihi boleh. Wal yaum atau wa ayyamihi. Ini wa ayyamihi jamak. Sehari-harian karena hayatihi wa ayyamihi. Wa ayyamihi dan kesehari-hariannya. Yamihi. Nah, ini nama hadis. Baik, ini ya. Nah, sekarang kita fokuskan ke sini. Abu Abdullah, saya akan menceritakan tentang Imam Al-Bukhari. Boleh nih? Karena kita tadi sudah bicarakan lahirnya, kemudian wafatnya, nama kitabnya, aslinya lebih kenal Imam Al-Bukhari. Kemudian baiknya sekali kita menceritakan tentang biografi daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari supaya dapat menggugah hati kita. Imam Al-Bukhari semasa kecil beliau sudah hafal 700.000 hadis. Semasa kecil sudah hafal 700.000 hadis. Masih kecil. Al-Quran apalagi sudah hafal. Ya. Beliau ini dapat kelebihan. Orang tuanya, ayah dan ibunya, mereka berdialog. Ini Muhammad ini umur 2 tahun, mereka sudah berjanji, kedua orang tua daripada Muhammad, akan kita jadikan ini anak menjadi ulama. Ya, baru umur 2 tahun, maka kedua orang tuanya meminta kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepada Allah, ya Allah, supaya anak kami ini Muhammad ini menjadi ulama. Mereka sudah berdialog berdua suami istri. Nah, selang kemudian ayahnya meninggal. Ayah daripada Imam Al-Bukhari meninggal, Ismail. Nah, saat meninggal itu ibunya
itu langsung berkata, walaupun saya single parent, saya tetap akan memperjuangkan janji kami berdua untuk menjadikan daripada Muhammad ini menjadi ulama besar. Ya, jadi ulama besar. Dan nasnya ditambah lagi daripada Imam Al-Bukhari ini, Imam Al-Bukhari kecil, Muhammad kecil ini, yaitu hidup dalam keadaan buta. Awalnya dia tidak buta, tetapi beliau ini dalam keadaan buta. Nah, saat itu beliau dalam keadaan buta, serba daripada jauhkan daripada teman atau segala macam. Tapi Muhammad tetap dia semangat. Dia bisa ada hafal dia hadisnya, dia bisa ini hafal-hafal yang lainnya. Karena keutamaannya diberikan. Walaupun matanya buta, hatinya terang. Ini Muhammad. Saat itu Muhammad pergi berguru. Berguru dia kepada syekh. Berguru kepada syekh. Syekhnya ya. Dia syekhnya. Dia berguru kepada syekh. Waktu dia masih udah berumur 10 tahun dan sekian. Dah. Maka oleh karena itu Muhammad ini dia berguru kepada syekh. Langsung kata syekh ini membacakan daripada yaitu Al-Quran. Yaitu dia baca surat Qaf. Syekh membacakan surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu. Dan terusnya sampai seterusnya itu dibacakan. Ya. Maka oleh karena itu ditanya sama syekh ini. Ditanya sama, adakah yang menghafal saat ini? Padahal tidak pakai pena, tidak ini. Langsung daripada syekh ini berkata, baru dia membaca, dia bertanya kepada murid-murid, ada yang hafal? Ada yang hafal? Semua pada menunduk semuanya. Tidak ada yang hafal. Maka di pinggir Muhammad yang buta ini, Muhammad yang buta langsung tunjuk tangan. Saya syekh hafal. Sampai dia, man hafizna? Ada yang hafal? Hafiztu fil qalbi. Saya menghafal dalam hati saya. Kata Imam Al-Bukhari. Begitu masuk, begitu maju ke depan, sini. Terkejutlah syekhnya. Muhammad bisa langsung dia. Coba apa yang saya bacakan tadi ayat. Dibacakan oleh daripada yaitu Imam Al-Bukhari, Muhammad kecil. Qaf wal Qur'anil Majid. Terus dibacanya sampai habis sampai ini. Bukan hanya hafal, makharijul hurufnya pas. Kemudian tajwidnya jelas, kemudian sifat hurufnya mantap, tidak ada kekurangan sedikit pun, sampai tercenganglah syekhnya, kok bisa? Yang lain matanya bisa lihat, yang si Muhammad matanya tak bisa lihat, tapi bisa hafal. Padahal surat itu baru aja dibaca. Maka Muhammad ini dia hafal, dia negarkan, walaupun dia buta, tapi hatinya terang. Kalau orang yang hatinya terang, itu dibacakan sekali dia nangkap, ya langsung hafalnya bukan di luar kepala tapi dalam kepala. Kan ada orang yang bangga tuh kan, saya di luar kepala hafal itu. Siapapun bisa di luar kepala, dalam kepala masukkan ke hati. Tapi Muhammad kecil ini dia langsung apa yang diucapkan oleh syekh hafal. Apa diucap? Hafal, langsung hafal. Apa kata syekh? Syekh ini mengatakan, mulai hari ini kamu belajar hadis. Bukan disuruh hafal Al-Quran, lanjutin hafalnya. Tapi syekh ini ngapalkan, hari ini kamu hafal hadis. Hafalkan hadis. Pulanglah daripada Muhammad, Ummi, dengan penuh gembira dia. Dia katakan dengan penuh gembira, dia katakannya, saya telah menghafalnya. Maka syekh ini, saya ingin mau jadi ahli hadis, saya mau jadi menghafal hadis. Jangan nak. Kita harus tahu kekurangan kita apa. Kamu tak dapat bisa melihat. Udah kalau bilang menghafal, hafal saja Al-Quran. Tidak. Saya percaya guru saya mengatakan. Kalau orang dulu lebih percaya kepada guru. Kalau guru yang mengatakan ini, dia ini. Tapi Imam Al-Bukhari dia lebih percaya kepada gurunya. Guruku, syekh itu menyuruh saya hafal hadis, bukan Quran. Kenapa? Bukan Quran. Karena Quran itu mudah dihafal. Orang buta bisa hafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana fahal min mudzakir. Maka sungguh kami akan mudahkan Al-Quran itu bagi siapa yang mau mengingat. Tapi kalau hadis tidak. Hadis hanya orang-orang yang pilihan, yang dipilih oleh Allah. Siapa aja bisa hafal. Anak kecil bisa hafal.
Tapi hadis tidak. Hadis ini hanyalah orang yang khusus diberikan oleh Allah supaya dia bisa hafal hadis itu tadi. Maka oleh karena itu merasa dia gembira, ibunya langsung dia merasa tak tenang. Untuk menyenangkan anaknya, ya udahlah. Saat itu malam ibunya salat tahajud. Ini Muhammad ini masih dalam keadaan buta ini. Saat itu ibunya sedang salat tahajud. Apa salat tahajud? Dia salat tahajud, kemudian dia salat bermunajat kepada Allah pada rakaat yang terakhir, kemudian dia sujud sambil menangiskan air mata. Apa katanya? Ya basir bila hadaqat. Ya basir, dengan itu. Ya Allah, zat yang maha melihat. Ya Allah, zat yang maha melihat. Ya Allah, zat yang melihat. Beri penglihatan kepada anakku, ya Allah. Beri penglihatan anakku, ya Allah. Saat ibunya itu baca doa dengan sujud, maka yaitu Imam Al-Bukhari, Muhammad kecil, dia baca yaitu surat ayat yang kepada 22. Dia sedang mengulang ini. Ibunya di kamar lain, Muhammad di kamar lain. Saat ibunya sujud, ya basir bila hadaqati, ya basir wahai zat niat, maka di saat ini yaitu Imam Bukhari sedang mutalaah, sedang mengulang ayat yang ke-22 mengatakan fakasyafna ghita'anka minal yaumil hadid. Ya Allah, bukakanlah mataku ya Allah. Langsung dibukakan dengan ayat ini. Makanya ini doa ini dibacakan apa nih? Saat ketika mendengarkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah fakasyafna ghita'aka. Maka ini diterangkan saat terbuka itu dia baca doa, ibunya baca doa, tapi Imam Bukhari yaitu baca surat Qaf ayat 22. Begitu dibacakannya langsung terbuka matanya. Langsung dia berteriak, "Ummi, ummi, ibuku, ibu, mataku, aku sudah bisa melihat." "Ya, hatimu terang, Nak." "Tidak, aku sudah tahu sifat warna ini, benda ini." Maka disitulah terkejut, ibunya terkejut melihat anaknya itu bisa melihat kembali. Inilah perjuangan Imam Al-Bukhari. Jelas ini. Jadi Imam Bukhari walaupun dalam keadaan buta, maka disitulah mulailah dia hafal sampai 700.000 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sanad-sanadnya. Riwayat lain mengatakan keutamaan daripada hadis ini, bila dibawa hadis Al-Bukhari ini dibawa di kapal tidak tenggelam. Saking mulianya, karena di bawah daripada Al-Quran ini, di bawah daripada Al-Quran mulianya. Sesudah daripada Al-Quran ada Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ini kedua-duanya sahih sama sahih. Derajatnya tinggi. Maka bila dibawanya di kapal, maka kapal itu tidak akan tenggelam disebabkan karena mulianya hadis Rasulullah yang dimasukkan oleh daripada Imam Al-Bukhari. Dibawa aja. Bila orang itu dia bawa kemana aja, hadis Bukhari, kemudian dia baca, nggak paham dia, Allah akan terangkan hatinya. Kalau percaya nanti buka dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Itu disebutkan bahwasannya bila orang itu tak bisa baca, maka orang itu akan diterangkan hatinya. Kelebihan Imam Al-Bukhari. Bila dia hendak mencetaknya, maka Allah akan luaskan rezekinya. Nih, Imam Al-Bukhari. Masih banyak lagi daripada orang-orang yang tentang kelebihan-kelebihan. Bahkan ada raja-raja. Raja-raja ini hendak minta kepada Muhammad bin Ismail untuk mengajar anaknya. Apa katanya? Ajari anak saya tentang hadis, tapi anak orang lain jangan. Maka Imam Al-Bukhari tidak mau. Hadis Rasulullah ini harus disampaikan kepada orang, bukan anak tertentu. Tidak. Akhirnya jadi musuh anak raja ini. Memang orang kayak gitu, kalau nggak sesuai dengan kemauannya, jadi dia musuh dia. Akhirnya apa? Dibuatlah ini dia Imam Al-Bukhari diusir dari negeri. Saat diusir, bencana datang bagi raja ini. Jadi kalau orang yang tidak memuliakan hadis Sahih Al-Bukhari ini, hadis sekarang Imam Al-Bukhari, bencana datang. Langsunglah dia itu diusir, langsunglah dia itu rajanya ini dipanggil oleh yang atasannya lagi, kemudian dikucilkan dia, kemudian meninggal sampai di situlah. Itulah daripada Imam Al-Bukhari. Jadi banyak-banyak baca Imam Al-Bukhari, maka disebutkan daripada Imam Al-Bukhari. Yang kedua, secara singkat, yaitu hadis yang riwayat adalah disebut dengan Imam Muslim. Imam Muslim. Siapa namanya? Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi
An-Naisaburi fi Sahihima. Dua-duanya sahih. Di dalam kitab-kitab karang-karangan beliau ini, hadis ini kedua-duanya adalah sahih. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, ya, karena waktu kisah Imam Al-Bukhari saja itu saya peringkas. Bila ingin mau baca lagi, cari buku tentang Imam Al-Bukhari, ya, yang lebih luas lagi, biografi beliau, perjuangan beliau dalam menuntut ilmu. Itu beliau ketika menuntut ilmu, karena beliau itu ingin mencari satu hadis, itu sampai tak makan 1 minggu. Hanya satu hadis. Kita sudah enak, hadis beliau sudah ada di depan, kemudian kita baca, kemudian kita amalkan. Tapi beliau, perjuangan beliau itu mendapatkan hadis, sampai menjumpakan sahabat dari sahabat, sampai sahih. Sampai beberapa hadis-hadis yang tidak sahih beliau asingkan. Beliau kemudian masukkan menjadi hadis sahih ini. Dan Imam Al-Bukhari ini adalah murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Secara keilmuan, Imam Al-Bukhari adalah murid daripada ilmunya daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi ternyata Imam Al-Bukhari bermadhab Asy-Syafi'i. Walaupun beliau ahli hadis, tetapi beliau yaitu bermadhab dengan madhabnya Syafi'i. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi adalah dua ulama yang pakar hadis. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapat membacakan dan mengulang, ambil sejarah daripada Imam Al-Bukhari, ambil daripada niat itu, tanamkan niat terlebih dahulu, bukan yaitu selain daripada ini, karena Allah dulu, baru apa yang kita kehendaki. Ulama-ulama mereka begitulah, bila untuk beribadah mereka terlebih dahulu niat yang dipasangkan oleh mereka itu sendiri. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada hadis-hadis berikutnya. Jadi karena waktu, jadi panjang nanti cerita Imam Muslim, ya. Jadi saya singkat saja. Imam Muslim ini pernah berguru juga dengan daripada Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari yaitu selang umurnya kira-kira beda 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Lebih tua Imam Al-Bukhari daripada Imam Muslim. Ini Imam Muslim, ya. Dia pernah berguru dengan Imam Al-Bukhari langsung. Jadi hadis yang setelah daripada Al-Quran, yang ada setelah Al-Quran, maka merujuk kepada hadis sahih Al-Bukhari. Keutamaannya. Setelah Al-Quran, maka keutamaannya adalah hadis sahih Al-Bukhari dan hadis sahih Muslim. Maka oleh karena itu, ini saja pengajian kita pada malam ini tentang hadis yang pertama, mulai daripada keutamaan-keutamaan hadis, maksud daripada hadis ini, dan sampai riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu disebut namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, ya, Al-Ju'fi nama kampungnya. Sejak kecil hafal 700.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. Ini hadis ini panjang nih. Hadis di dalam arba'in yang panjang ini cuma hadis kedua aja. Yang lain masih singkat-singkat dan pendek-pendek. Tinggal ibu dan bapak menghafalnya aja. Boleh silakan menghafalnya. Enggak terasa ini. Kalau asal serius 2 bulan hafal ini. Baik, itu aja. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. اللهم أنسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. 1 jam sudah kita pengajian hadis arba'in selesai. Kita kaji ya dari sejarah perjuangan dan keutamaan hadis sahih Al-Bukhari. Milikin itu hadis sahih Al-Bukhari. Adakan di rumah ya, harus ada dimiliki hadis sahih Bukhari. Bila tidak baca tak masalah, maka di situ Imam Al-Bukhari berdoa itu bagi orang yang membaca, bagi orang yang tak paham, dia membacakan ini, maka Allah akan terangkan hatinya. Demikian disebutkan oleh ulama yang disebut daripada ulama Adin Syaki yang dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Dia mengambilkan daripada kata ulama, maka harus mengatakan dan kemuliaan daripada Imam Al-Bukhari. Itu nanti amalkan bagi orang yang mata rabun, matanya kabur-kabur, bisa baca di surat Qaf ayat 22. Laqad kuntu fi ghaflatin min hadha fakashafna. Bukakan mata kami Allah. Bukakan ini. Ghita'aka fa basaraka yaumal hadid. Yaitu pada hari itu, yaitu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat daripada Imam Al-Bukhari, yaitu mengulang ibunya berdoa tanpa disadari anaknya sedang mutalaah kitab murojaah daripada Al-Quran. Di situ nyambung doanya, satu doa satu ayat. Ternyata ayatnya doanya dan ayat ini sejalan. Mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran daripada Imam Al-Bukhari dan daripada hadis Sahih Bukhari ini dan Sahih Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.